memang berat itu bukan menjadi cita-cita. Anak laki-laki saat itu mungkin lebih tertarik menjadi polisi, menjadi TNI. Mama juga yang mengarahkan, jadi kebetulan Mama juga punya background keperawatan. Begitu peluk, begitu dia menepuk punggung kita, dia bisa menyebutkan nama kita dan dia bisa menyampaikan namanya. Narasumber kita kali ini bersama Nurse Jihaz Hakiki, Sarjana Keperawatan. Beliau merupakan salah satu lulusan dari Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia. Saat ini beliau bekerja sebagai perawat di salah satu ICU rumah sakit swasta di wilayah Tangerang. Dan lebih kerennya lagi, beliau merupakan head nurse ICU. Beliau aktif dalam beberapa organisasi, salah satunya adalah Himpunan Perawat Critical Care Indonesia dan juga DPK PPNI Siloam Lipo Village. Beliau juga aktif mengikuti conference baik nasional maupun internasional, baik sebagai pembicara maupun sebagai peserta. Narasumber kita selanjutnya bersama Nurse Eva Kris Veronica Gultom, Magister Keperawatan. Beliau merupakan lulusan Magister Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Saat ini beliau bekerja sebagai seorang pengajar di salah satu fakultas keperawatan universitas swasta di wilayah Tangerang. Beliau aktif dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik kepada remaja, orang dewasa maupun lansia. Beliau juga sangat aktif dalam mengikuti beberapa conference baik internasional maupun nasional. Hai Sobat Nurse, welcome to Nurse Talk. Oke, selamat sore Nurse Jihaz dan Nurse Eva. Selamat sore. Sore juga. Gimana kerjaan hari ini, lancar? Luar biasa, pasien kami cukup luar biasa setiap hari. Ibu, mahasiswanya Bu, gimana Bu? Mahasiswa aman, Bu. Nurse Jihaz dan Nurse Eva, di sini kita hanya ngobrol-ngobrol aja tentang kenapa membangun karir sebagai perawat. Kenapa sih milih perawat? Kan Nurse Jihaz itu udah jadi perawat berapa tahun? Sudah dari 2013, jadi 11 tahun ini. 11 tahun kan, terus Nurse Eva juga perawat toh, sekarang bekerja di pendidikan ya? Perawat Ya, pendidikan perawat. ya sebelumnya itu di tahun 2000 berapa ya? Saya kayaknya sudah lama hidup di perawat ya. 2003 lulus, 2008 itu kerja di klinik, kemudian 2014 di sini. Jadi sudah hampir sekitar 10 tahun lebih lah. Itu nih saya mau tanya dulu nih ya. Kenapa sih Nurse Jihaz memilih profesi perawat? Oke, ini pertanyaan menarik sepertinya ya, Nurse Eva ya. Jadi kalau bertanya kepada seorang laki-laki kenapa menjadi perawat, tentunya sebenarnya bukan pilihan. Ya, kalau kita mundur kembali mungkin ceritanya ya, memang perawat itu bukan menjadi cita-cita. Ya, jadi saya memang dari awal seperti mungkin anak laki-laki saat itu mungkin lebih tertarik menjadi polisi, menjadi TNI, begitu ya. Nah, Ya, karena mungkin suatu hal, karena sulit ya, Nurse Eva ya. Jadi memang saya memang tidak masuk saat itu, sehingga suatu hari almarhumah ibu saya itu menyuruh saya untuk sekolah kesehatan. Nah, di situ pun saya masih belum tahu kalau sekolah kesehatan itu saya akan menjadi perawat, gitu. Jadi apakah itu pilihan? Sebenarnya bukan, tetapi memang ini menjadi kesempatan yang memang harus saya manfaatkan menjadi perawat saat itu, gitu. motivasinya jadi itu dari ibu gitu ya? Iya, sebenarnya motivasi ini menarik ya, mungkin untuk teman-teman mahasiswa ya, mungkin teman-teman mahasiswa di semester 1, semester 2, saya adalah mungkin menjadi mahasiswa yang tidak termotivasi saat itu. Bahkan saya denial, cerita menariknya, saya denial, ternyata saya sekolah kesehatan kalau untuk menjadi perawat. Namun yang menarik dari situ adalah perlahan saya menemukan sesuatu yang memang saya sukai. Jadi memang basic saya suka mengajar. Ya, jadi memang berawal dari waktu SMA, SMP saya sudah aktif di pramuka. Jadi karena keinginan mengajar, cita-cita saya adalah seorang guru. Nah, seorang guru malah cita-cita saya. Guru ya? Iya. Nah, Guru perawat. betul. Nah, di semester 1, 2 saya masih belum menemukan passion saya menjadi seorang perawat. Tetapi begitu masuk semester 3, kita pernah diajarkan bahwa edukasi pasien. Nah, di situ saya mulai mempraktekkan edukasi dan saya mulai merasakan kebahagiaan ketika melihat seseorang yang saya ajarkan misal cuci tangan,
ternyata si pasien itu bisa menirukan, bisa cuci tangan gitu. Itu sangat-sangat, oh ternyata inilah bagian yang saat itu menjadi motivasi. Ternyata ada unsur juga edukasi di perawatan gitu. Itulah yang saya pegang. Berarti seiring berjalannya waktu, Bapak Betul. menemukan motivasi ya jadi Motivasi. perawat. Betul. Kalau Nurse Eva gimana nih? Kan dulu perawat, habis jadi perawat, berkecimpung di dunia pendidikan perawat. Nah, apa nih yang memotivasi atau kenapa sih pilih perawat? Sebenarnya ceritanya Nurse Dias itu sama ya sama saya, jadi bukan pilihan. Sebenarnya ini juga arahan Pak. Oh iya benar, Arahan dari Pak Dias juga arahan gitu Tuh. ya. Dari ibu sama mama juga yang mengarahkan. Jadi kebetulan mama juga punya background keperawatan. Oke. Mama kerja di puskesmas dan ya di puskesmas di desa lah. Jadi memang banyaknya itu ya dari beliau lah yang mengarahkan. Nah, pas waktu itu kan ada ujian masuk UM di Universitas Negeri ya. Jadi bingung mau pilih apa, terus diskusi sama keluarga sama mama ya, pilih sajalah ini seperti itu. Sebenarnya saya nggak mau karena melihat mama tuh capek banget ya. Apalagi kalau di kampus tuh kan sering diminta tolong untuk mengobatin, merawat tetangga. Ya. Jadi kayak semacam mantri gitu kan. Jadi kayak, oh mama ini pergi pulang malam, pergi malam pulang pagi gitu kayak berat sekali gitu ya. Jadi dari beliau terus ya udah saya jalani sama persis Iya. semester awal semuanya nggak ada niat sih maksudnya. Seperti kewajiban ya, tapi saya tuh berasanya banget itu, oh ternyata banyak manfaatnya itu ketika ya sudah berumah tangga ya. Jadi ada punya basic pengetahuan itu untuk merawat anak-anak, Iya. keluarga, dan tetangga-tetangga juga kadang suka sharing bagaimana seperti ini, anak saya, keluarga saya seperti ini. Jadi ya manfaatnya ternyata banyak gitu loh. Jadi itu yang Seperti itu. memotivasi ya. Betul. Bahkan sampai sekarang masih berkecimpung di dunia keperawatan lebih dari 10 tahun. Jadi 10 tahun ya. yang memotivasinya adalah ada perasaan bahagia ketika kita mengaplikasikan profesi kita di kehidupan sehari-hari, ya kan? Nggak harus dibayar baru kita aplikasikan itu profesi gitu ya. Nah, ini kan udah lebih nih 10 tahun nih Nurse Jihad sama Nurse Eva berkecimpung di dunia keperawatan. Nah, selama itu tuh menurut Nurse Jihad dan Nurse Eva, kenapa sih peran perawat ini atau profesi perawat ini penting di masyarakat? Mungkin ini kita merujuk kemarin ya, mungkin kita 2 tahun yang lalu kita ada pandemi ya. Pandemi itu memang benar-benar yang memang ternyata perawat itu sangat-sangat begitu penting ya, karena ya kalau tidak ada perawat dalam satu rumah sakit itu hampir 60% tenaganya adalah keperawatan. Jadi kita bisa bayangkan ketika 60% tenaga itu kita hilangkan, mungkin satu rumah sakit juga tidak akan bisa berjalan. Dari hal ini jadi sangat-sangat penting. Kemudian yang kedua, eranya sekarang sudah mulai ya, mungkin bukan lagi kuratif atau pengobatan. Sekarang itu dunia kesehatan mungkin arahnya lebih ke preventif atau pencegahan. Jadi mungkin ke depan banyak nanti harapannya masyarakat Indonesia itu lebih fokus kepada bagaimana cara mencegah. Salah satunya tadi melalui perawat-perawat yang memberikan edukasi. Jadi tidak banyak lagi orang yang berobat, melainkan banyak orang yang melakukan pola hidup sehat. Kemudian dia juga bisa mencegah ketika dia memiliki resiko penyakit tertentu. Itu dari perawat-perawat itulah nanti yang seakan ini ya, seperti speaker ya, yang menjadi narasumber supaya masyarakat Indonesia itu tetap mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih baik gitu, melalui edukasi, melalui macam-macam ya. Sekarang perawat juga semuanya di pendidikan juga diajarkan itu semua ya Bu ya, mulai dari medianya, kemudian bagaimana cara menyampaikan dan lain-lain. Itu sih mungkin dari saya. Karena peran perawat sebagai educator itu ya Pak Iya, ya. betul. Jadi nggak cuma kuratif atau berobat, karena kan masyarakat pasti taunya ke rumah sakit berobat, ke puskesmas berobat, Ya. pokoknya ke klinik-klinik berobat. Kalau nggak sakit mereka nggak akan datang tuh. Betul. Jadi doa orang di rumah sakit dan kerja di rumah sakit
sulit juga ya, semoga banyak orang sakit gitu biar banyak yang datang, income jadi naik gitu kan. Padahal sebenarnya enggak gitu, walaupun enggak sakit sih sebenarnya kita masih bisa datang ke fasilitas kesehatan gitu. Mungkin itu harus kita rubah ya. Benar, mindset itu. Mindset itu. Iya. Dikarenakan juga pengeluaran negara pun juga akan meningkat ketika banyak orang sakit. Karena kan semuanya sudah menggunakan BPJS sekarang ya. Iya. Jadi semakin banyak orang sakit pun bukan berarti rumah sakit itu yang harapannya bukan, melainkan tetap kita semua masyarakat Indonesia itu harapannya sehat dan bisa mencegah. Gitu. Memang mindset itu sih yang menjadi apa ya, tren isu sekarang untuk mengubahnya Pak. Karena mencegah itu sebenarnya lebih baik daripada mengobati, tapi itu hanya sekedar pepatah gitu ya kan. Nggak dicerna gitu mencegah yang seperti apa. Dan mencegah lebih murah tentunya ya. Benar. Kalau menurut Nurse Eva tuh gimana? Kenapa perawat ini penting di masyarakat? Kalau dunia pendidikan jelas banget ya, selain tadi Pak Jia sudah kemukakan bahwa begitu penting dan berperan banyak banget perawat itu di sebuah komunitas masyarakat ya. Dan ternyata itu juga ada di Tridharma Pendidikan, Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Nah, pas pula kita di Fakultas Kesehatan. Jadi pengalaman memang banyak banget kita kasih ya, seperti tadi edukasi pencegahan beberapa penyakit-penyakit. Kalau di masyarakat kan sering kita temuin tentang penyakit tidak menular, penyakit kronis dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga kita bisa melakukan screening kesehatan gitu Pak. Jadi kayak memeriksa tekanan darah, kemudian apalagi itu gula darah sewaktu, kolesterol dan lain sebagainya. Jadi memang apa yang dilakukan tenaga pendidikan di masyarakat itu juga penting dan menjadi landasan bagi mereka untuk aware terhadap kesehatan itu seperti apa, dan mungkin kalau ada hasil pemeriksaan bisa menindaklanjutinya di fasilitas kesehatan yang lain. Seperti itu sih. Setuju saya sama Nurse Eva. Jadi perawat klinis tidak bisa sendiri ya. Betul. Jadi ilmunya adalah dari para pendidik yang ada di dunia pendidikan, dan kami yang menjadi perawat klinik itulah yang kita menyampaikan ilmunya gitu mungkin ya. Bagaimana menciptakan calon-calon perawat yang berkompeten itu juga menjadi suatu pergumulan ya Bu ya. Kita sebagai tenaga pengajar mau menciptakan perawat yang nanti mereka punya skill yang kompeten, yang bisa mengaplikasikannya dengan baik ketika mereka sudah bekerja gitu. Itu juga suatu hal yang luar biasa sih, benar. Selama 10 tahun lebih bekerja di dunia keperawatan dan Nurse Eva di dunia pendidikan keperawatan, kira-kira nih ada nggak pengalaman yang unik atau yang berkesan yang mau di-sharingkan sama kami dan sobat nurse yang mungkin sedang menonton gitu? Coba. Kebahagiaan seorang perawat klinik itu tidak melebihi ketika kita bisa melihat pasien itu di tempat lain. Artinya apa? Dia sedang tidak sakit, sehingga apa yang kita lakukan saat itu benar-benar memberikan dampak untuk pasien. Jadi saya pernah hal yang paling membahagiakan itu adalah saya basicnya ICU ya. Jadi ketika seorang pasien dirawat di ruang ICU itu pasti kondisinya adalah 50-50 ya, antara dia ending proses atau proses kematian atau dia sembuh. Jadi di fase-fase itulah kita menemani pasien-pasien kita, di mana dia sangat-sangat betul-betul kondisinya di paling bawah. Kemudian pasien itu sudah harus kita bantu pernafasannya, harus kita bantu detak jantungnya, kemudian kita merawat dengan maksimal, kemudian pasien itu bisa pindah ruangan. Dan yang paling berbahagia nih, saya merinding kalau cerita pasien-pasien ICU ya. Ketika kita berjalan-jalan nih, misalnya di mall atau di suatu tempat, kemudian ada seseorang yang menyapa dan kita itu nggak kenal siapa gitu, dia masih bisa mengingat nama kita, mengingat wajah kita, kemudian dia menyapa, memeluk kita, misalnya anak-anak gitu ya. Dan itu ternyata adalah pasien yang kita rawat waktu dia mungkin 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, sehingga kita tidak mengenali bahkan karena saking banyaknya pasien kita. Tetapi dia begitu peluk, begitu dia menepuk punggung kita, dia bisa menyebutkan nama kita, dan dia bisa menyampaikan namanya bersama keluarganya. Itu hal-hal yang sangat luar biasa kita rasakan, terutama
perawat-perawat klinis ya. Tidak ada yang melebihi kebahagiaan itu. Ketika kita bisa melihat seseorang yang waktu itu sudah kondisinya sangat-sangat menurun, kemudian kita bisa melihat di sebuah tempat dan dia bergembira bersama keluarganya. Itu sih kalau dari saya. Ya memang senang sekali ya. Ya. Kita melihat mereka yang kondisinya tadinya, kayaknya susah nih, Ya. ternyata sulit nih, memotivasi mereka supaya untuk bisa sembuh lagi, sehat lagi, dan ternyata mereka mendengarkan, terus mereka ikuti semua asuhan keperawatan yang kita kasih, terus lihat mereka sembuh. Itu memang ada perasaan luar biasa yang bisa kita ekspresikan gitu. Oke, berarti pengalaman Kak Jihas tuh lebih ke ini ya, perasaan bahagia, perasaan menyenangkan, perasaan ketika membantu orang, menolong orang itu luar biasa. Memang profesi perawat ini nggak main-main ya. Betul sekali. Kalau Banyak jasanya ya. banyak jasanya. Kalau Nurse Eva gimana? Ada Kalau- pengalaman unik. Mungkin dari sisi pendidikan kali ya, Ya. karena kan tadi klinik udah Jihas nih. Kalau dari sisi pendidikan, pengalaman unik apa nih? Kalau pengalaman unik sih, kalau di klinik kan lebih ke pasien ya, karena target kita kan ke pasien. Namun kalau di pendidikan tuh lebih ke mahasiswa ya, mahasiswa yang kita Mahasiswa perawat. didik gitu ya, mahasiswa keperawatan khususnya. Jadi kalau pengalaman unik itu kadang kalau mereka udah lulus nih, kadang kalau sama mahasiswa generasi sekarang ini kan lebih menganggap kita itu nggak cuma pengajar tapi sahabat dan perbedaan karakter lah ya. Jadi terkadang kalau mereka sudah selesai, sudah penempatan, sudah mendapatkan kerja gitu ya, kemudian mendapatkan satu pengalaman klinis yang sudah dipelajari di kampus tuh, terus merasa puas banget dan kita dihubungin gitu loh. Kami melakukan ini loh dan kami puas dan kami sangat berkesan. Nah itu merupakan suatu ternyata saya dan tim saat mengajarkan Feel mereka gitu tuh ya. nyampe juga gitu. Berhasil Dan mereka gitu sudah ya. bisa mengaplikasikannya di pasien yang mereka rawat seperti itu. Dan pengalaman walaupun kecil ya, tapi itu merasa ternyata apa yang sudah kita berikan kepada mereka tuh bisa dilakukan walaupun itu tidak semua mahasiswa ya. Dan pengalaman lain sebenarnya setiap tahun itu pengalaman menarik ya Bu ya. Jadi setiap tahun tuh pasti mahasiswa tuh berganti Pak dengan karakternya. Terus makin di sini kan karakternya makin dikenal dengan Gen Z lah dan lain sebagainya. Beda Jadi, karakteristik ya, generasi Betul. per generasinya. Jadi setiap tahun tuh berpengalaman banget sih ya dengan bagaimana menghadapi mereka dengan berbagai karakter budaya, karakter asal usul daerah itu kan mempengaruhi pola pikir juga ya. Terus bagaimana kita bisa menyampaikan materi yang kita sampaikan tuh bisa mampu untuk Menyesuaikan lagi dengan Yes, pola pikir betul. mereka. Seperti itu sih. Keren, luar biasa ini memang momen-momen berkesan para perawat. Oke, tapi untuk Eva nih saya boleh nanya ya, ada Oh, yang boleh, mahasiswanya boleh. susah diatur nggak Bu? Terus nggak bisa gitu diajari Bu? Wah, Gimana kayaknya Nurse Eva? Pak Nurse Jihas pernah Ada ya? ketemu kayaknya. Ada Pak ya. Nah. Jadi ya. Saya ada di posisi itu Bu. Oh, waktu semester 1, semester Semester 2, satu, semester dua. ternyata Nurse Jihas Saya menjadi selalu terkena. mahasiswa yang Semester pendek Bu. Ya, kayaknya susah banget gitu. biasa loh. Semester pendek itu kalau zaman dulu tuh ini Remedi. Iya, Ya, jadi remedi gitu saya ya. juga Pak. Enggak, artinya ini mungkin motivasi untuk adik-adik kita ya, Iya. sebagai mahasiswa. Artinya sebenarnya kita tidak usah terlalu overthinking mungkin ya, saya juga terlalu overthinking. Kemudian teman-teman juga jangan mudah menyerah karena sebenarnya ketika saya bisa menguasai pembelajaran keperawatan itu ternyata ketika saya sudah mulai suka. Nah, artinya memang yang ditumbuhkan, saya membutuhkan waktu kalau 2 semester berarti 1 tahun ya untuk menemukan rasa suka terhadap keperawatan itu. Ternyata begitu kita masuk, wah luar biasa gitu, ternyata begini. Jadi 2 semester permasalahan sepertinya karena saya masih denial dengan tadi saya ingin menjadi seorang guru tadi.
Jadi disitulah saya menjadi tidak bisa dengan belajar pelajaran-pelajaran itu semua atau mata kuliah itu gitu. Semangat untuk teman-teman Semangat. mahasiswa perawatan. Tapi Bapak mending loh 2 semester, saya tuh sampai ke semester akhir. Saya tuh lebih menikmati itu pas profesi, pas ketemu dengan pasien tuh kayak lebih enjoy. Oke. Jadi karena suka praktek sih sebenarnya ya. Jadi Karena mungkin pas masa pendidikan kita nggak ada praktek rumah sakit ya Bu ya. Betul. Jadi masa 4 tahun belajar itu ya. belum menemukan apa sih namanya, belum menemukan passion. Oh, Iya. Betul. Tapi dari motivasi Bapak dan Ibu yang saya simpulkan adalah dengarkan nasihat orang tua. Benar nggak sih? Ya kan? Orang tua pilih perawat, ya kan? Denial, Iya. tapi toh buktinya sekarang Bapak dan Ibu menurut saya ya berhasil loh berkarir sebagai perawat. Ya kan? Sekarang Pak Nurse Jihas jadi kepala ruangan di ICU, salah satu rumah sakit swasta di Tangerang. Iya. Ya. Kalau Nurse Eva sekarang sudah jadi dosen dengan jenjang karir yang biasa di dunia pendidikan tuh ada jenjang karirnya lagi tuh. Iya. Jadi kan bener ya, berarti dengarkan Betul. nasihat orang tua. Luar biasa. Luar biasa Orang tua orang kita. khususnya Ibu ya. Iya benar gitu. Nah, nih untuk mencapai karir yang sekarang Nurse Jihas dan Nurse Eva capai nih, posisi yang sekarang Nurse Jihas dan Nurse Eva capai, ini ada tantangannya nggak selama berkarir di dunia keperawatan tersebut? Ada nggak hal yang membuat kadang-kadang putus asa, tapi kan itu tantangan. Oke. Gimana? Ada Ya, nggak? jadi tantangan sebenarnya pertama adalah diri kita sendiri, karena kita untuk mencapai segala sesuatu itu, apalagi naik ya, kita kan kalau ingin mencapai sesuatu berarti naik, itu pasti tantangannya adalah diri kita sendiri, hanya mau atau tidak mau. Ya, ketika kita sudah memiliki kemauan, jadi upaya kita pun akan lebih besar gitu semangatnya atau motivasinya. Misal saya berangkat dari perawat intensif ya, sebelum intensif saya juga sama melalui pendidikan, kemudian saya harus pelatihan dan lain-lain. Jadi ketika di intensif itu tantangannya adalah memang intensif adalah ruang kritikal. Jadi kita akan bertemu orang-orang yang memang di sana mungkin menurut kita misal lebih keras gitu, atau ketika berbicara mungkin lebih ngegas ya bahasa anak sekarang. Nah, tantangan kedua adalah itu. Jadi selain kemauan belajar, kita harus meningkatkan resistensi atau ketahanan kita gitu. Jadi ketika kita ingin belajar, berarti kita harus menjadi gelas kosong dan kita harus siap mendapatkan masukan dari senior, masukan dari kepala ruangan kita, masukan dari trainer kita, ya dari teman-teman kita. Itu sih, jadi intinya adalah kemauan diri harus kuat, kemudian resistensi terhadap lingkungan dan harus banyak belajar gitu. Tuh, apalagi di ICU ya Pak ya. Betul sekali. Itu dia. Tapi saya dulu pengalaman ICU loh Pak. Iya, Iya. gimana Bu? Apalagi zaman Nurse Eva mungkin ICU-nya lebih Betul. hektik lagi ya, Ya. Mas ya. Dan sebenarnya karena situasi ya yang membentuk Ya. karena karakter di pasien dan lingkungan. Iya, jadi Lingkungan. memang situasi sih. Gitu. Lalu kalau Nurse Eva tantangannya apa nih? Tantangan kali tadi saya juga sama jawabannya dengan Pak Jas ya. Jadi diri kita sendiri kalau di dunia pendidikan ini memang begitu banyak banget ya fasilitas dan kesempatan-kesempatan yang diberikan buat para pengajar untuk beraktualisasi diri seperti itu. Tinggal kita bagaimana memilih dan mengatur waktu kalau di tempat saya kerja. Jadi memang benar kalau misalnya kamu mau maju ya kamu ambil kesempatan, misalnya contoh conference atau ikut terlibat dalam beberapa kepanitiaan dan lain sebagainya. Jadi memang bagaimana kegigihan kita untuk mendapatkan atau menggunakan kesempatan-kesempatan yang tersedia seperti itu. Dunia pendidikan itu luas banget dan sangat-sangat difasilitasi ya. Tidak hanya di cakupan lokal, regional, tapi nasional bahkan internasional. Jadi tergantung kita memilih dan bisa mengatur waktu dan kita enjoy nggak di keputusan kita tersebut. Itu sih tantangannya. Dan itu yang menjadi tantangan saya juga sebenarnya Ibu ya. Mungkin tantangan kita lagi Nurse Eva, jadi di era digitalisasi ini ya, jadi itu mungkin yang menjadi tantangan dalam kesehatan pun
semakin besar gitu. Jadi kita sebagai perawat pun tidak boleh ketinggalan zaman ya. Nah, benar Sekarang sekali. kita sudah harus mengikuti perkembangan Betul seperti sekali. electronic medical record, kemudian banyak AI juga sekarang yang ada di rumah sakit. Dan sekarang di tahun ini juga, Nurse Eva, itu sekarang sudah ada perhimpunan perawat informatika Ya, baru dibentuk yang baru. Nah, itu adalah salah satu bentuk upaya seorang perawat untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu juga salah satu tantangan yang Nah. ada di depan mata saat ini di Harus. tempat klinik. Perawat juga harus update ilmu, update skill, karena kan kesehatan juga akan berkembang ya seiring berkembangnya zaman. Contoh pandemi, Iya. ya kan? Iya. Mana ada kita mana kepikiran akan pandemi waktu itu, pas dengar berita nggak akan sampai nih di Indonesia, ternyata seluruh dunia. Nah itu juga apa ya, menjadi update di skill maupun di pengetahuan tentang kesehatan. Betul. Juga jadi tantangan ya sebagai perawat. Dan hikmahnya kita bisa ngumpul tanpa satu gedung ya Bu ya, Nah, satu benar. atap ya, terus ya. Selama Iya. hampir 3 tahun ya Kita bisa perkuliahan ketemu. juga ya di dunia pendidikan, menjadi tantangan juga ya bagaimana mengajar seorang perawat yang Nah. targetnya psikomotor, tetapi kita menggunakan Iya, benar. media, Media online. dan skillnya harus bisa. Nah. Gimana cara ngajarin perawat nggak ketemu tapi itu calon perawat harus bisa skillnya gitu kan. Betul, Ya betul. luar biasa ya, memang tantangan, dan kita berhasil menghadapi itu kan setelah 3 tahun. Betul, betul. 3 tahun itu berat banget Pak. Tapi memang harus ada sebuah masalah baru muncul sebuah solusi, Solusi. ya. Inovasi gitu. Kayak yang kami alamin dengan tim mata kuliah tertentu ya. Jadi yang gimana menyiapkan, apalagi kita ada tenaga kesehatan psikomotor, lebih ke psikomotor, skill yang bisa diberikan secara online. Jadi kemarin tuh pas ada apa ya, satu aplikasi ya. Jadi di situ ada semacam AI sih jatuhnya. Jadi ada skenario, skrip dan lain sebagainya. Jadi mahasiswa juga bisa, ya walaupun tidak melakukan praktek, tapi dia tahu skill apa yang harus bisa dilakukan ketika pasien memberikan respon tertentu. Itu muncul setelah Pandemi. Ya, benar, kalau nggak ada pandemi pandemi. mungkin masih konvensional kali pengajaran kita ya. Itu adalah salah Sama. satu hikmah yang bisa kita ambil dari masa pandemi. Nah, sekarang ini yang akan menjadi audiens dari Nurse Talk ini tuh Pak, ada mahasiswa, calon-calon perawat, bahkan ada perawat juga yang udah lulus sekolah gitu. Kira-kira nih, kalau mau bekerja menjadi perawat, khususnya di ruang ICU tempat Nurse Jihas bekerja nih, kompetensi apa yang harus mereka miliki kalau mau berkecimpung di dunia keperawatan, khususnya di unit, kalau ICU tuh unit apa sih namanya, intensif ya. Oke. Apa tuh? Oke, mungkin kita mengacu ke peraturan ya. Memang Iya. untuk menjadi perawat intensif itu minimal sudah bekerja sebagai perawat general itu 2 tahun terlebih dahulu. Karena kenapa? Memang kompetensi general harus terpenuhi terlebih dahulu untuk logbook ya, untuk capaian-capaian tindakannya. Kemudian baru diperbolehkan untuk mengikuti. Jadi ada 3 tingkatan untuk perawat ICU. Jadi ada pelatihan basic, ada pelatihan intermediate, dan ada pelatihan advance. Di mana pelatihan advance itu peserta harus mengikuti pelatihan selama 3 bulan penuh. Nah, setelah ada sertifikasi, kemudian ada uji kompetensi, sehingga nanti perawat akan mendapatkan sertifikat keahlian. Nah, itu nanti yang menjadi portfolio seorang perawat, itu dia bisa ditempatkan di ICU, kemudian dia juga bisa mendapatkan kewenangan klinisnya, hingga segala kompetensi itu bisa dia lakukan gitu. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan karena setiap akreditasi itu akan dipantau. Setiap perawat ICU dia harus memiliki sertifikat pelatihan gitu kalau di ICU. Berapa lama ya kira-kira kalau jadi perawat general itu untuk bisa, Nah, ada standarnya nggak? standarnya jadi idealnya adalah 2 tahun, kemudian dia mengikuti 3 bulan pelatihan. Dan 3 bulan pelatihan. iya, jadi kurang lebih di tahun ketiga atau tahun keempat Dia jadi setelah jadi iya, perawat dia general. bisa perawat di ICU. Pelatihan ICU-nya itu di mana nih Pak? Oke. Pelatihan apa? Perawat bersertifikat intensif ICU. itu, iya. Oke, saat ini sudah banyak sekali ya dilakukan. Bahkan di setiap provinsi pun sudah dilakukan. ada. Ya, jadi ada himpunan perawat critical care,
yang menjadi penyelenggaranya yang bekerja sama dengan Pusbang Diklat PPNI hingga sekarang sudah bekerja sama dengan Kemenkes. Jadi saya rasa sekarang pelatihan sangat-sangat mudah kita ikuti gitu ya. Tinggal tadi kembali lagi mau atau tidak iya, mau. benar. Karena dulu waktu zaman saya kuliah tuh kayaknya untuk pelatihan IC itu hanya rumah sakit tertentu gitu. Betul, Jadi betul. nggak semua rumah sakit bisa gitu. Sekarang udah Ya, banyak saat ini sudah mulai apalagi udah ada himpunan perawat Critical Care Critical Indonesia. Care. Nah, itu juga. Perci. IPRC. kalau hiperci. Oh, oke. Kalau tadi Nurse Jihas kan tentang kompetensi di dalam dunia keperawatan gitu ya, perawat klinis. Nah, kalau di pendidikan nih, mungkin nih setelah punya pengalaman banyak kayak Nurse Jihas mungkin ya setelah lebih dari 10 tahun jadi perawat praktek klinik, mungkin dia mau beralih ke dunia pendidikan karena salah satu motivasinya adalah menjadi edukator, benar kan? betul. Nurse Jihas. Nah, kira-kira gimana tuh, Bu? Kalau Sebagai pendidik tuh seperti apa kompetensinya? kompetensi di dunia pendidikan ya. Jadi kembali lagi memang ke regulasi institusi ya. Tertentu ya. Ya, pas kebetulan saya masuk itu memang ada kriteria 1 tahun minimal tuh sudah pernah bekerja di klinis rumah sakit. Jadi itu menjadikan dasar bagi pengajar ya untuk mengajarkan tentang skill-skill khususnya nanti di mahasiswa seperti itu. Ya, berarti harus Tidak. bersekolah dulu ya. Sekolah apa Pak? Ketika saya ingin menjadi dosen, berarti saya harus Sebenarnya kalau melanjutkan pendidikan dulu ya. Iya. ya tergantung Bapak mau milih jenjang bukan jenjang sih institusi pendidikan di Yang jenjang mana? pendidikan yang apa. Oke. Kalau dulu saya kebetulan dibutuhkan asisten dosen dulu Pak. Oke. Ya, jadi saya basicnya sarjana, terus melamar di situ dan saya diberi kesempatan untuk terlibat di asisten dosen. Nah, kalau sekarang di S1 mahasiswanya berarti harus ke minimal Baik, kita Kalau Bapak mau ikut nggak apa-apa Pak. Syuting saya juga. Baik. Bapak kesini saya ke sana. Oh, keren ya. Tapi Pak Iya. di rumah sakit nih sebagai head nurse juga Iya. pasti ada mengajar ya, mengajar perawat Betul, baru. betul. Itu pasti diserahkannya juga pada perawat senior kan. Betul, betul. Nah, ada ngajar, Iya. ada pengalaman ngajar juga dong berarti. Iya. Pak Jihas sebagai head nurse. Ya, di jadi rumah pengalaman sakit. saya 11 tahun itu 4 tahunnya adalah sebagai clinical nurse educator, jadi CNE. Oh iya, Ya. benar. Klinik. Jadi pengalaman mengajar Ya. di sana yang jadi teman-teman yang ada di klinik juga mungkin kalau tidak ke dosen terlebih dahulu ingin mendapatkan sensasi pengalaman mengajar bisa melalui itu tadi ya clinical instructor atau clinical Dekatan. Berarti di setiap rumah sakit tuh ada ada. pembagiannya masing-masing ya. Ada yang jadi clinical educator, ada yang langsung jadi perawat Klinik, yang pelaksana. pelaksana dan Iya. keren. Nah, berprofesi dan berkarir sebagai perawat nih. Tadi kita udah bahas sedikit deh, apa ada jenjang karirnya Iya. gitu. Kalau di rumah sakit nih Pak, boleh nggak sedikit diceritakan jenjang karir sebagai perawat itu seperti apa sih Pak? Oke, jadi secara umum yang diatur dalam peraturan itu sebenarnya banyak sekali ya, bukan hanya perawat klinik ya, melainkan juga ada perawat riset, perawat manajer. Namun karena hari ini kita fokus kepada perawat klinik, jadi terbagi menjadi 5. Jadi ada PK1, PK2, PK3, PK4, dan PK5. Di mana itu dari awal mungkin advance ya, jadi perawat-perawat yang masih mungkin baru lulus ya sampai 2 tahun itu dia ada di PK1 misalnya. Nah, gambarannya kurang lebih PK5 itu adalah para expert yang dia sudah ada di jenjang S2, S3 misalnya seperti itu. Namun saat ini sudah diatur dalam peraturan sehingga teman-teman nanti ketika sudah terjun ke dunia keperawatan profesional nanti akan dikenalkan. Jadi ada di PK berapa. Dan itu yang mempengaruhi adalah selain lama bekerja atau lama berdinas, itu juga bisa dipengaruhi pelatihan, kualifikasinya itu pelatihan, kemudian sekolah atau kuliah jenjang gelar ya. Kemudian selain itu juga dipengaruhi oleh tingkat dia sudah ada di poin mana gitu. Misal dia
menjabat sebagai head nurse, sebagai head division of nursing atau kepala bidang keperawatan, direktur rumah sakit, di sana juga sudah diatur begitu. Jadi jenjang karirnya sudah jelas saat ini. Jadi cara mendapatkannya itu Pak ikutin Betul. prosedur yang ada di rumah sakit. Penuhi ya. kualifikasinya. Penuhi kualifikasinya. Pelatihan tadi melalui kuliah atau teman-teman jika ada kesempatan untuk promosi menjadi seorang kepala ruangan misalnya, bisa diambil kesempatan itu karena itu bisa menaikkan jenjang karir kita. Gitu. Berarti jelas ya sebenarnya. Iya. Nggak usah takut berkarir sebagai perawat ya. Iya, betul sekali. Kalau di pendidikan Bu gimana Bu? Ada jenjang karirnya itu seperti apa? Ini kita berbicara menjadi dosen gitu ya. Ya. Kalau di pendidikan itu ada dua sebenarnya ya, ada jabatan struktural sama jabatan fungsional. Kalau struktural itu lebih ke instansi institusi. Iya, Kalau benar. fungsional itu seperti jenjang yang diatur oleh Kemendikbud ya. Jadi ada beberapa aturan-aturan yang kita harus capai ketika kita melakukan atau mengajukan jenjang fungsional tersebut. Ya, kalau jenjang struktural itu kebijakan sih ya, jadi banyak pertimbangan-pertimbangan itu lebih ke apa ya, performa seperti itu, dan itu kembali kepada pimpinan ya. Jadi Institusi banyak masing-masing. betul, jadi banyak peran yang ditawarkan, dan itu tadi kita mau atau kita passion enggak di dalam peran tersebut yang diberikan kesempatan kepada pimpinan. Nah, kalau jabatan fungsional itu jelas banget ya. Kalau tadi Pak Jias itu secara organisasi rumah sakit ya. Kalau fungsional itu mulai dari kita ada sebutannya asisten ahli. Jadi di situ nanti ada beberapa syarat-syarat yang sejumlah SKP ya. Jadi kita harus penuhi, dan di situ ada sistem yang sudah diatur sih. Jadi kita tinggal penuhi saja setiap item-item di sistem tersebut. Kemudian nanti naik dari asisten ahli ke lektor, kemudian dari lektor ke lektor kepala ke guru besar, dan ya seperti itulah ya. Jadi banyak aturan-aturan yang akan kita penuhi, dan itu disesuaikan dengan peraturan di Kemendikbud, dan kita tinggal masukin dan penuhi saja seperti itu. Benar-benar. Berarti memang sebenarnya berkecimpung atau berkarir di dalam dunia keperawatan itu luar biasa ya, baik itu praktek klinik, maksudnya perawat klinik, ataupun menjadi tenaga pengajar di bidang keperawatan, itu jelas jenjang karirnya, dan menurut saya sih itu profesi yang luar biasa. Terakhir nih Pak, Bu, ini mungkin lebih ke praktek klinik ya, karena kan masyarakat awam itu menanggapi isu-isu yang perawatnya begini, perawatnya begitu, itu mah suka-suka mereka melakukannya gitu. Nah, perlu mungkin kita tekankan gitu, dalam melakukan tindakan keperawatan itu ada yang namanya etika keperawatan. Nah, bisa nggak Pak Nurse Jihas jelaskan nih kepada sobat nurse semua yang sedang menonton tuh etika keperawatan kita tuh seperti apa? Oke, mungkin ini etik dalam perspektif mudahnya saja ya. Mungkin Ya. kalau teori mungkin banyak sekali, dan itu nanti Nurse Eva Eva mungkin yang akan yang mengajarkan dalam perkuliahan 2 SKS ya. Ya, Bu, nanti boleh kita bikin sesi khusus Nurse Eva mengajarkan etik keperawatan. ya. Jadi secara perspektif saya ketika kita melihat etik itu adalah hal yang pantas atau tidak pantas. Sebenarnya etik itu seperti apa ya, melihatnya itu terkadang kita seperti abu-abu, itu dianggap melanggar sebuah peraturan juga enggak, tapi juga hal itu juga terasa kurang pantas. Contohnya seperti ini, mungkin teman-teman yang masih praktik mahasiswa, ketika sebuah SOP menuliskan kita ketika akan melakukan tindakan harus cuci tangan, dan kita sebagai mahasiswa melakukannya tanpa cuci tangan misalnya. Nah, pelanggaran SOP itu sebenarnya masuk ke dalam sebuah ranah etik. Itu hubungan kita dengan pasien, dan etik pun bukan hanya mengatur itu, mengatur hubungan kita dengan rekan kita itu juga etik. Contohnya apa? Ketika kita berbicara itu mungkin harus menghormati hak-hak dari teman kita, itu juga bagian dari etik. Kalau kita tadi ya, saya bilang ngegas misalnya, kemudian teman kita merasa sakit hati atau kecewa, itu juga sebenarnya merupakan pelanggaran etik. Jadi mungkin pesan untuk teman-teman yang mungkin sedang menjadi mahasiswa atau sudah menjadi seorang perawat, ketika kita berbicara etik, hal mudahnya adalah teman-teman
bagaimana memposisikan diri mau nggak diperlakukan seperti itu. Ketika kita tidak mau diperlakukan seperti itu dan kita menghormati dan kita tidak melakukan, itu salah satu hal yang kita junjung, sebuah etik keperawatan gitu. Jadi bukan hanya kepada pasien, kepada teman, kemudian kepada atasan, kemudian kepada profesi lain. Kita kan di rumah sakit bukan hanya perawat semua. Kita punya teman-teman dokter, kita punya teman-teman analis, teman-teman gizi. Hubungan kita semuanya diatur dengan etik. Intinya kita harus menjadi seseorang yang ketika kita di situ, semua orang itu harus nyaman. Itulah mungkin dari perspektif saya, secara mudah kita memandang etik itu harus bagaimana. Itu kan tadi pesan nih untuk Sobat Nurse tentang etik. Betul. Kalau untuk Sobat Nurse yang mau berkarir menjadi perawat nih Pak, ada mau sampaikan apa nih pesan apa atau ada motivasi apa nih supaya mahasiswa mungkin yang sedang mengalami atau yang di fase Bapak waktu jadi mahasiswa tingkat 1 bisa termotivasi nih Pak. Boleh nggak? Oke. Sedikit menyampaikan motivasi. Mungkin berangkat dari contoh ya, mungkin sampel dari 2 orang saja ya, itu memang itu bukan hal pilihan menjadi seorang perawat. Artinya apa? Saya melihat perawat itu adalah kesempatan di mana kita diberikan sebuah situasi atau suasana kita menjadi seorang perawat. Di situ tinggal kita bagaimana memanfaatkan. Motivasinya apa? Teman-teman ketika belum mencintai keperawatan hari ini, yakinlah teman-teman ketika masuk nanti lebih dalam profesional keperawatan, saya yakin teman-teman akan menemukan hal yang bisa dicintai ya. Contohnya hal kecil, saya melihat ini ya, status atau story WA teman-teman. Teman-teman profesi yang saat ini praktek itu sangat tersentuh hatinya ketika ada seorang pasien mendoakan dia. Nah, itu adalah hal kecil yang pertama kali kita rasakan ketika kita bertemu pasien, dia nggak kenal, kemudian dia mendoakan kita, pasien tersebut. Itu adalah hal yang mungkin menjadi nilai positif ya. Jadi nilai positif bukan hanya kita ukur dari materi, tetapi kita bisa melihat ketika kita memberikan dampak baik untuk sekitar, kita akan lingkungan kita itu juga akan memberikan support yang positif untuk kita. Jadi untuk teman-teman yang sekarang menjadi mahasiswa keperawatan, pesan saya adalah teman-teman fokus. Ketika ada di keperawatan, teman-teman ketika masih semester 4 atau semester 5 masih belum menemukan rasa cinta ya terhadap profesi keperawatan, teman-teman harus bermainnya lebih jauh lagi. Karena perawat tidak sesempit yang kita bayangkan, merawat orang sakit pulang. Ternyata ketika kita masuk ke dalam keperawatan, wow, luar biasa. Kita ingin menjadi apa? Menjadi guru. Kita ingin menjadi traveler, ya. Ada kan sekarang untuk perawat pariwisata, jadi dinas pariwisata juga ada. Ya, kita ingin menjadi, kita suka olahraga, kita menjadi perawat yang mungkin di rumah sakit, sebuah rumah sakit khusus olahraga, kita akan bisa mendalami di sana. Jadi pesan saya teman-teman fokus dengan pendidikan dan temukan yang dicintai dari keperawatan, gitu. Thank you, Nurse Jihas. Kalau dari Ibu Nurse Eva sebagai pendidik mau memotivasi calon-calon perawat masa depan nih yang lagi menonton kita saat ini. Jalani apa yang sudah kamu mulai dan akhiri dengan setia seperti itu ya. Mungkin dirasa seperti yang saya alami sebelum-sebelumnya, sekedar kewajiban, tapi percayalah apa yang kamu tabur, apa yang kamu lakukan saat ini pasti akan berdampak besar pada diri kamu, pada diri orang-orang di sekitar kamu. Dan mungkin merawat itu, memandikan pasien itu sekedar perkara kecil ya, tapi pasti, tapi yakinlah bahwa ketika kita menaruh perhatian kecil itu kepada pasien, kita tidak tahu apa yang mereka rasakan. Mungkin mereka itu selama di masa dalam penyakit mereka tidak diperhatikan oleh salah satu keluarganya, bisa saja ya, itu kan tidak tahu. Dan ketika kita menaruh perhatian seperti itu, mereka merasa naik semangat hidupnya, dan itu kan dampaknya luar biasa besar ya. Nurse Jihas dan Nurse Eva, ini sudah end of our questions ya. Habis sudah pertanyaan dan pesan-pesan dari sponsor saya gitu ya. Jadi terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Boleh
kita di sini berbincang dan berdiskusi, sharing pengalaman. Semoga apa yang Nurse Jihas dan Nurse Eva sampaikan ini bisa memotivasi para sobat nurse yang sedang menyaksikan podcast kita gitu ya. Harapan dari saya semoga Nurse Jihas lancar karirnya di dunia keperawatannya, makin dicintai oleh pasien-pasiennya dan makin mencintai pekerjaannya sebagai perawat. Begitu juga untuk Nurse Eva. Saya doakan juga, saya berharap mahasiswa yang dididik oleh Nurse Eva nantinya bisa menjadi perawat yang berkompeten, perawat yang benar-benar tahu mendalami apa itu menolong sesama manusia gitu. Jadi tidak hanya bermindset mengejar uang gitu atau pendapatan, tapi ada suatu hal yang menarik dari dunia keperawatan ini yang benar-benar bisa menyentuh hati dan perasaan kita sebagai perawat. Dan itu merupakan rasa yang sangat luar biasa ketika kita berkarir sebagai perawat, terutama perawat klinis gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Nurse Jihas dan Nurse Eva. Semoga nanti di lain kesempatan kita undang lagi ya, kita bahas hal menarik lainnya. Sampai ketemu. Dinas malam atau dinas pagi sore? Dinas malam. Gaji atau pelayanan? Pelayanan. IGD apa ICU? ICU. Keluarga atau pekerjaan? Keluarga. Lanjut sekolah atau tetap berkarir? Lanjut sekolah. Yeay! Keluarga